Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali menikmati ibadah kita. Dan sebagaimana yang kita peringati bersama-sama, hari ini kita kembali memperingati satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah karya Kristus, di mana Dia telah mati di kayu salib, Dia telah bangkit, dan setelah 40 hari Dia bersama dengan murid-muridnya mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Dan pada hari yang ke-40 Ia naik ke sorga dan Dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Hari ini kita merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya itu membuktikan bahwa Dia Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita layani. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia telah naik ke sorga di hadapan mata para murid-muridnya. Dan hari ini kita semua sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah orang-orang yang ingin menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, melayani Dia. Dan Dia adalah Tuhan yang benar. Luar biasa anugerah Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ini membuat kita semakin bersemangat menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah, apa yang dibuatnya. Dia memberikan kita anugerah yang begitu besar, anugerah yang begitu indah, yang mulia. Hari ini mari siapkan hati, mari bawa yang terbaik, pujian penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Renungkanlah kebaikan Tuhan, renungkanlah karyanya, dan teguhkanlah iman kita. Haleluya. Melalui setiap pujian, nyanyian yang kita akan nyanyikan hari ini, biarlah kita memuliakan Tuhan dan juga iman kita dikuatkan. Kita semakin dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Besar anugerah Tuhan. Haleluya. Bagaimana ada hari ini karena anugerah. Haleluya. Kami berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami menikmati anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami menikmati hidup dalam kelimpahan berkat kasih karunia, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itulah yang kami syukuri hari ini Bapa. Kami puji Tuhan. Hari ini kami bisa kembali menikmati ibadah kami. Kami mempersembahkan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bersamaan kami merenungkan peristiwa memperingati kembali kenaikan Kristus ke sorga. Kami juga membawa diri kami pada perenungan untuk meneguhkan iman kami. Semakin kami mengenal Kristus melalui firman Tuhan yang hari ini akan kami dengarkan. Dan kami percaya Bapa, kemuliaan Tuhan dinyatakan di setiap rumah hari ini. Jemaat Tuhan sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan lihat hati yang terangkat terarah kepada Tuhan. Dan Tuhan lawat setiap umat Tuhan. Beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah dari awal sampai selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Ketika Yesus terangkat naik ke sorga, ia memberikan perintah kepada muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan janjinya dia menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Kita menyanyikan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 146. Pergilah ke seluruh dunia. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
haleluya, haleluya. Itulah perintah amanat agung Tuhan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, ketika Yesus sudah hilang dari pandangan para muridnya, nampaklah malaikat dan berkata kepada mereka, "Mengapakah engkau melihat ke langit? Yesus yang telah naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hari ini kita hidup dalam penantian, dalam pengharapan bahwa Yesus satu kali kelak akan datang kembali untuk melantik kita saleh-salehnya dan membawa kita untuk bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238 yang berjudul Bersiap Bernanti Kedatangan Tuhan. Saudara, sambil kita menyanyikan lagu ini, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita bersama-sama. Puji Tuhan untuk persembahan yang kita sudah berikan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Kami punya pengharapan bahwa Yesus Kristus kelak akan datang kembali untuk menjemput kami. Kami hari ini dalam penantian, dalam pengharapan yang begitu luar biasa, yang besar, memberikan kami damai sejahtera hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dengan luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan persembahan ini. Terimalah persembahan ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia dalam pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan bersama-sama. Tuhan memberkati setiap pribadi, rumah tangga, keluarga yang telah memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya dalam pekerjaan, usaha. Tuhan memberkati setiap pribadi, semua keluarga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, kami selalu memuliakan Tuhan dengan berkat yang kami selalu terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini persembahan kami. Kami bawa semuanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda, Bapak Pendeta Alfius Thomas MTH. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan datang kepada kita. Kita memuji Tuhan, kita angkat hati kita, minta Tuhan menyelidiki hati kita. Kita juga terbuka di hadapan Tuhan. Ungkapkan kerinduan kita. Ungkapkanlah iman kita. Ketaatan kita. Kita tetap setia sampai akhir. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu
Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama memperingati kenaikan Kristus ke sorga yang memberi kepastian akan kehidupan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, shalom. Kita bersyukur buat kesempatan ini. Kita boleh bersama-sama dalam persekutuan kita di hari ini secara khusus untuk memperingati kenaikan Kristus ke surga yang memberikan sebuah kepastian akan kehidupan, bahwa di dalam hidup ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu nyata bagi kita, anak-anak Tuhan. Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada kesempatan ini. Saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita membaca kebenaran firman Tuhan pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa waktu Tuhan Yesus selama 40 hari bersama dengan para murid, lalu hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebagai anak-anak Tuhan seharusnya memang ucapan syukur yang terus keluar dari hati kita yang terdalam. Semua yang kita terima dalam hidup ini hanya oleh anugerah Tuhan semata. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, tepatnya pada 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia naik ke sorga. Menarik karena pada waktu dia akan berpisah dengan para murid memberikan sebuah pertanyaan pada ayat yang ke-6. Mereka berkata begini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan saya, kenapa mereka harus bertanya tentang pemulihan Israel? Karena kalau kita melihat bahwa mereka berharap Tuhan Yesus memulihkan kembali Israel seperti pada masa Daud dan Salomo, ya, pada masa Asa dan Yosafat. Mereka mau bangsa Israel lagi di puncak jaya-jayanya, kalau saya katakan. Di puncak jaya-jayanya. Untuk tidak lagi terbelenggu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Fokus mereka, fokus para murid ini pada kerajaan yang ada di dunia ini. Namun, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang, dikatakan bahwa dia menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan. Bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Lalu mereka merasa bahwa di dalam menjalani kehidupan mereka tertekan karena mereka tidak lagi melihat akan kejayaan mereka pada masa Daud dan Salomo, Asa dan Yosafat. Mereka katakan, bisakah Tuhan pulihkan ini? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan satu kalimat yang luar biasa bagi saya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan. Sebenarnya Tuhan Yesus katakan bahwa ya, apa yang terjadi itu semua ada dalam kuasa Tuhan. Ya, akhirnya saya perhatikan ternyata kuasa yang dikatakan pada ayat yang ke-7 ini tidak sama dengan kuasa yang diberikan kepada para murid. Ya, karena bicara tentang kuasa di ayat yang ke-7 itu exousia, lalu di ayat yang ke-8 bicara tentang kuasa itu dunamis. Ini perbedaannya. Karena dikatakan bahwa kuasa exousia ini adalah kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan yang Tuhan miliki. Dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kuasa itu karena hanya Tuhan yang memilikinya. Tuhan yang bisa menentukannya. Lalu dikatakan pada ayat yang baru kita baca, ayat yang ke-7, tentang waktu dan masa. Ini bicara tentang kronos dan kairos, ya. Artinya zaman peristiwa atau peristiwa pada musim-musim yang ditentukan. Tuhan Yesus katakan, kamu tidak perlu tahu tentang kronos dan kairosnya. Itu Tuhan yang sudah tentukan. Karena ayat ini berkata bahwa yang ditentukan, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sebab segala sesuatu, catat di sini, ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Menurut eksosianya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dalam segala sesuatu. Dan setiap hal dalam kehidupan ini, Tuhan yang berkuasa. Kalau saya melihat bahwa para murid berharap di tengah situasi yang mereka alami, mereka lepas dari jajahan, mereka bisa merasakan kebahagiaan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa kamu, kuasa Tuhan yang akan menentukannya. Kamu tidak tahu waktu dan masanya, tapi semua ada dalam kendali Tuhan. Ya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari makna kenaikan Kristus ke surga pada bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, ini bicara bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Tentu hal yang pertama tentang kenaikan Kristus ke surga, untuk pergi menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Pertanyaan saya, apakah tempat di surga belum disediakan? Saudara, kalau kita melihat lagi dalam Injil Yohanes 14 ayat 2. Injil Yohanes 14 ayat 2, Tuhan Yesus menjelaskan tentang di rumah Bapa. Dan dalam ayat ini Tuhan Yesus juga menjelaskan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 2. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus menjelaskan, dia pergi menyediakan tempat. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah tempat di sorga belum disediakan? Apakah Tuhan Yesus harus ke sorga untuk pergi menyediakan tempat bagi kita dulu? Baru dia akan datang. Apa maknanya? Sebenarnya kalimat ini menjelaskan bahwa kalau surga itu sudah ada. Tuhan nggak sediakan karena memang surga sudah ada. Tetapi yang Tuhan mau jelaskan bahwa dia pergi sebelum orang percaya sebagai pemandu atau pelopor, ya. Dia pergi untuk menyediakan tempat. Saya melihat di dalam Ibrani 6 ayat 20. Ini menjelaskan kalimat ini. Dijelaskan di dalam Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, jadi kita melihat bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan tempat itu memang sudah ada. Dan Tuhan Yesus merupakan pelopor atau perintis jalan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mengiring dia masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya dikatakan bahwa makna Tuhan Yesus naik ke surga bukan dia pergi siapkan dulu tempatnya, enggak. Tempatnya itu sudah ada. Tetapi Tuhan Yesus pergi sebagai pelopor, sebagai perintis yang utama, yang pertama pergi ke surga sehingga dia akan menjemput kita sebagai anak-anaknya. Ini
Kenapa Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ini bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita? Bukan tempat itu tidak ada, tapi tempat itu sudah ada. Dia pergi sebagai pelopor atau perintis jalan masuk. Dikatakan dalam Ibrani sebagai imam besar yang pergi mendahului kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur. Kenaikan Kristus ke sorga memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat itu sudah tersedia bagi kita. Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan telah mendapat tempat di sorga. Ini kalimat yang lebih tepat untuk kita. Tempatnya sudah ada di sorga. Makanya Tuhan Yesus ada di sana untuk menunggu kita datang kepadanya. Lalu yang kedua, hal yang kedua, makna kenaikan Kristus. Makna yang pertama, kenaikan Kristus. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yang kedua, dia memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Dia memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Di ayat yang ke-8. Makanya dijelaskan di sana bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus akan datang, akan diberikan ketika Tuhan Yesus naik. Jika kita baca selanjutnya bahwa para murid setelah Tuhan Yesus naik bersembunyi. Para murid dikatakan mereka bersembunyi. Mereka ambil waktu untuk berdoa. Mereka tentu merasa takut kepada para ahli-ahli Taurat, dan seperti yang dijelaskan bahwa mereka merasa sudah tidak ada Tuhan Yesus yang mereka banggakan, yang bisa buat mujizat dan sebagainya. Akhirnya mereka harus bersembunyi, menantikan Roh Kudus, kuasa yang diberikan untuk mereka. Dan coba perhatikan, Tuhan Yesus katakan bahwa dia harus naik agar Roh Kudus datang kepada para murid. Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan keberanian bagi mereka. Sehingga kalau kita baca ayat selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul, pasal selanjutnya, kita akan melihat bahwa ternyata waktu mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka yang tadinya takut kepada para ahli, mereka yang tadinya takut untuk berbicara, mereka yang takut untuk menunjukkan diri, mereka punya keberanian, kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga mereka berani untuk bersaksi. Dan dijelaskan bahwa dengan keberanian yang diberikan kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka, mereka punya spirit yang luar biasa. Mereka punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau kita melihat, seperti yang saya pernah katakan, bahwa semua para murid, tidak ada yang mati secara normal, mati karena di usia tua atau sebagainya. Tetapi mereka semua mati dianiaya. Kenapa mereka berani? Karena ada kuasa yang Tuhan berikan bagi mereka untuk bersaksi. Saudara, kenaikan Kristus memberikan kita semangat bahwa dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kita kemampuan dalam menjalani kehidupan. Roh Kudus menggerakkan kita, tapi terkadang kitanya yang tidak sadar akan gerakan Roh Kudus dalam hidup kita. Apakah kita meresponinya dengan benar ketika Roh Kudus berbicara kepada kita? Di dalam jalani kehidupan ini, kenapa Tuhan Yesus harus mengutus Roh Kudus lagi? Karena memang dengan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, semangat untuk terus berkarya, untuk terus melayani. Sehingga Roh Kudus yang harus bersama dengan para murid untuk mereka dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Seperti yang dijelaskan bahwa mereka bukan orang-orang yang luar biasa, tapi waktu Roh Kudus memenuhi mereka, mereka punya kekuatan, mereka punya keberanian, dan mereka diberikan kekuatan dan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Makanya Yesus Kristus naik agar Roh Kudus ini diberikan. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh. Yang tidak tahu berbahasa Aramik, yang tidak tahu berbahasa Yunani, Ibrani, bahasa Arab, mereka bisa. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang memenuhi mereka. Mereka bisa melayani dengan totalitas, Mereka bisa melayani dengan totalitas. Kenaikan Kristus memberikan kita semangat dan memberikan kita juga kekuatan dalam menjalani kehidupan, sehingga
tidak ada satu keraguan pun kita melayani Tuhan. Roh Kudus menggerakkan kita, tapi pertanyaan saya, apakah kita sudah meresponinya? Roh Kudus ini yang akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di tengah tantangan yang kita alami dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita. Ada begitu banyak hal yang kita alami, yang kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kekuatan selain kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita. Di tengah pergumulan berat kita alami, kekuatan dan penghiburan Tuhan pasti akan berikan bagi kita. Dan inilah yang dijelaskan bahwa Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kekuatan baru. Roh Kudus yang memberikan kepada mereka semangat baru, sehingga mereka dapat totalitas dalam melaksanakan pelayanan mereka. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus untuk melengkapi para murid. Memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus naik ke sorga, makna kenaikannya supaya Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang yang percaya kepadanya di tengah tantangan, di tengah persoalan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam usaha, Roh Kudus yang akan menolong kita. Terkadang di tengah situasi yang kita alami, di tengah persoalan berat yang kita alami, kita sudah tidak mampu dan tidak tahu jalan keluar yang kita dapatkan. Tetapi disinilah peran Roh Kudus yang begitu besar bagi kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan semangat yang baru, kita diberikan penghiburan. Kuasa itu sampai hari ini masih tetap ada. Dan itulah yang selalu menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa dari Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus naik, Dia memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Lalu yang terakhir, ketika Tuhan Yesus naik, Dia memberikan kepastian akan datang kedua kali. Dia memberikan kepastian bahwa Dia akan datang kedua kali. Makanya ayat 10 dan ayat 11 ini bicara bahwa waktu murid-murid melihat ke langit, tiba-tiba ada dua orang malaikat berdiri di dekat mereka. Dan mereka berkata bahwa seperti kamu melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, demikian juga yang sama kamu akan melihat Dia turun, seperti kamu lihat Dia naik. Saudara, akhir-akhir ini kita memang melihat bahwa tidak ada yang dapat membatasi ruang lingkup kita lagi untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena dengan media sosial yang begitu cepat berkembang, lalu kita melihat bahwa sekarang ada namanya aplikasi yang bisa menghimpun kita ya sebanyak mungkin, mau sampai ratusan bisa menghimpun kita ya. Dan ini merupakan sebuah hal yang bagi saya bahwa mungkin Tuhan ingin menjelaskan bahwa ternyata dunia ini bisa kita akses lewat media sosial yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Makanya kalau kita katakan bahwa seperti murid-murid, mereka yang percaya kepada Tuhan, hanya berapa orang saja pada waktu itu? Dia melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi firman Tuhan katakan, demikian pun kita akan melihat Dia turun untuk kedua kali. Dan sekarang kita hampir ada di seluruh dunia. Walaupun beberapa tempat tidak terjangkau oleh Injil. Tapi firman Tuhan katakan seperti kita lihat Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan lihat Dia turun. Dengan media sosial yang berkembang begitu banyak, saya juga berpikir bahwa bisa-bisa kalau Tuhan Yesus datang, kita tinggal lihat di media sosial, semua kita bisa lihat jam sekian Tuhan Yesus turun. Bisa? Bisa. Tapi sebenarnya bahwa Tuhan Yesus tidak dibatasi apapun. Kalau Tuhan Yesus mau turun, Dia turun aja. Kita bisa lihat, bisa. Ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali, Dia datang menjemput kita. Dia memberikan sebuah kepastian bahwa ketika Dia naik, Dia juga akan turun untuk menjemput kita yang setia kepadanya. Karena dunia ini bukan tempat yang sesungguhnya. Dunia ini kita hanya hidup sementara. Dunia ini kita katakan bahwa hanya tempat kemah. Makanya tidak salah nama gereja kita, Gereja Kemah Injil. Kita hanya datang berkemah dan kita hanya memberitakan Injil di dunia ini. Karena kita tidak tahu juga kapan hidup kita akan berakhir. Tapi yang kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali menjemput kita yang setia kepadanya, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Oleh sebab itu, makna kenaikan Kristus pada hari ini kita boleh renungkan bersama. Kita boleh kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus naik yang pertama untuk menyediakan tempat bagi kita.
Tuhan Yesus naik untuk memberikan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang memampukan kita dalam menjalani kehidupan sampai hari ini. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik untuk mengingatkan bahwa ada kepastian bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan pernah goyah di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian akan kehidupan yang kekal. Di luar Tuhan Yesus tidak ada. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa seperti kita melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, demikian pun kita akan melihat dia turun untuk kedua kali. Jika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, pertanyaan saya, apakah kita sudah siap untuk menantikan kedatangan Tuhan? Harusnya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Harusnya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebab kita percaya dan kita yakin bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kita memperingati pada hari ini, dia juga akan turun dan akan menjemput kita yang setia kepadanya. Dalam jalani hidup ini, banyak tantangan yang kita alami, banyak pergumulan yang kita alami, tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhan selalu nyata bagi kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami bahwa pada hari ini kami boleh memperingati kenaikan Kristus ke surga yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat bagi kami. Lalu kami juga percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kami sampai hari ini, yang meneguhkan iman kami, yang memberikan kemampuan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Dan biarlah Bapa, kami dapat terus melakukan yang terbaik bagi-Mu. Kami senantiasa juga dapat totalitas dalam melayani Tuhan. Dan biarlah senantiasa kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Dan kami juga percaya bahwa dengan kenaikan Kristus ke sorga, kami juga diteguhkan iman bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kami saleh-salehmu. Oleh sebab itu Bapa, hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan tentunya kita bersyukur pada kesempatan hari ini karena kita boleh bersama-sama untuk memperingati kenaikan Kristus ke surga. Kita bersyukur karena Tuhan kita rela mati untuk kita, Tuhan kita bangkit dari kematian, dan Tuhan Yesus naik ke sorga. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Dan selamat memperingati kenaikan Kristus pada hari ini, dan biarlah dengan apa yang sudah kita lakukan memberikan kita kekuatan baru. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik perpuluhan ucapan syukur. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua tim yang sudah melayani kita pada hari ini. Ya, ada pemain musik, ada singer, worship leader, Vikaris Firman Christian, dan juga ada tim multimedia, Erik dan Kadek yang sangat setia dalam pelayanannya. Terima kasih banyak. Dan biarlah semua kita juga yang sudah menyaksikan siaran ini semakin diteguhkan iman kita di dalam Tuhan, dan tetap semangat di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan, karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada penyertaan Tuhan yang sempurna akan Dia terus berikan bagi kita dan kita rasakan dalam kehidupan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama dalam penyembahan kami pada hari ini. Kami boleh mengagungkan Tuhan, kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Bapa, melalui kesempatan ini kami terus diteguhkan iman kami dalam mengiring Tuhan, bahwa pada hari ini kami boleh memperingati kenaikan Kristus ke surga yang memberikan kami kekuatan baru, bahwa memberikan kami semangat bahwa di dalam hidup ini ada kepastian akan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah ini meneguhkan iman kami untuk melangkah bersama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa biarlah Tuhan akan memberkati kami di tengah situasi
lockdown yang pada saat ini sedang kami hadapi. Tuhan berikan kekuatan bagi kami, Tuhan berikan kami selalu semangat yang daripada Tuhan, dan berikan kekuatan kesehatan bagi kami masing-masingnya Bapa. Mungkin ada yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan pemulihan bagi mereka. Dan mungkin ada yang pada saat ini dalam pergumulan hidup mereka, di tengah masalah dan pergumulan yang mereka alami, hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu, dan biarlah senantiasa hidup kami selalu untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam penyembahan ini, puji-pujian, doa, dan kebenaran firman-Mu, semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Demikian ibadah kita pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan datang.